Mara, hari ini dong cerita kegiatan kamu hari ini seperti apa? Kegiatan hari ini mampir ke boothnya Finally Found You. Aku kebetulan brand ambassador untuk skinnya Finally Found You. Jadi senang hari ini bisa ketemu customer yang biasanya hanya bicara melalui Instagram chat. Ini bisa ketemu langsung dan bicara tentang skincare. Tapi ini berarti kamu sekarang lagi peduli banget sama skincare yang kamu pakai skincare yang kamu pakai sendiri seperti apa, Mano? Skincare yang aku pakai sendiri, aku lumayan sering sharing di Instagram ya, dan itu yang bikin lumayan excited tentang kolaborasi aku dengan Finally Found You. Karena mereka pertama approach karena aku pakai produk mereka di Instagram, so it's a very organic collaboration and yeah, very happy. Tapi untuk pemilihan skincare sendiri, Mano suka yang gimana sih untuk menjaga kulit kamu tetap Iya, sehat? kalau untuk kulit aku sih I keep it simple. Karena menurut aku kalau kebanyakan skincare dan kebanyakan ingredients yang aktif itu justru merusak skin barrier. Jadi aku pakainya yang calming seperti rice toner, moisturizer, dan aku sangat mementingkan banget SPF. Oke. Kamu tipe orang yang kulitnya sensitif nggak sih kak? Jadi lebih hati-hati. Iya, sangat sensitif, makanya nggak perlu pakai terlalu banyak aktif dan aku jaga banget skin barrier supaya tidak rusak. Tapi pernah ada masalah jerawatan yang sampai parah banget gak sih, Mano? Sampai parah banget sih mungkin waktu masih muda ya, tapi usia agak ke atas jarang ada sesekali juga. Tapi selain skincare dari luar nih, apa sih yang kamu terapin untuk tetap terlihat cantik gitu? Menurut aku untuk terlihat sehat mungkin ya, karena cantik itu relatif, tapi untuk melihat terlihat bright dan sehat itu satu yang pasti konsumsi kita harus dijaga ya, bukan berarti harus diet ketat atau apa, enggak. I believe in moderation, tapi yang pasti banyakin real food. Jadi jarangin makanan instan yang terlalu banyak proses. So just eat a lot of real food. Banyakin minum air putih. Skincare juga penting yang pasti. Dan yang terpenting menurut aku adalah inner peace. Kalau kita di dalamnya sudah merasa nyaman dengan diri sendiri dan senang, itu akan terlihat dan berasa. Tapi Mano sendiri pernah makan real food yang dikit-dikit gak sih? Kayak mie goreng, Indomie gitu? Makan, iya, makanya tadi aku ngomong moderation ya, aku bukan tipe orang yang sangat strict Iya. enggak, karena untuk mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi untuk aku sendiri itu tidak realistik. Jadi aku ya majority-nya aja real healthy food, tapi cheating here and there. Dibanding olahraga nggak? Kamu dibanding olahraga di sini? Aduh, itu olahraga lagi nggak bagus banget, lagi nggak sama sekali, tapi itu bukan suatu hal yang aku banggakan atau yang turut dicontohi. So, I will exercise again sih, tapi untuk saat ini lagi enggak. Kemudian kamu pernah dengar bahwa kamu lagi peduli banget sama lingkungan. Mungkin dari kamu sendiri seperti apa sih? Kalau untuk lingkungan, aku jadi relawan aktif untuk lingkungan dan nyaman itu udah dari tahun 2017, jadi udah cukup lama, dan ya, it's something that's very important to me. So. Apa sih yang membuat kamu jadi pengen banget jadi relawan peduli lingkungan kak? Menurut aku Indonesia ini sangat kaya dengan alam ya. Kita dengan rainforest terbesar nomor 2 di dunia, dan aku harap kalau kita bukan cuma bangsa yang memiliki kekayaan itu, tapi juga menjaganya. Dan menurut aku itu sangat penting sekali, termasuk faunanya Indonesia yang sangat unik dan hanya ada di Indonesia. So we have to keep those treasures, dan penting sekali untuk mengangkat isu-isunya supaya lebih banyak orang tahu hal-hal yang terjadi saat ini. Berarti sekarang kegiatan di outdoor lebih banyak Mano untuk lingkungan. Lumayan banyak ya. Gimana Mano kesenangan maksudnya kayak keluar gitu, ketemu banyak orang gitu, kayak recharge energi kamu nggak sih daripada diam di rumah gitu? Ya, yang pasti recharge energi karena bukan hanya untuk ke alamnya aja dan melihat hewan-hewannya aja, tapi yang selalu berkesan untuk aku adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga itu, dan that's so inspiring to see. Kalau aku kan memang relawan sekali-kali, tapi bukan yang my daily life ya, jadi bertemu orang yang betul-betul sehari-harinya mereka untuk menjaga hutan, menjaga alam, itu sangat menginspirasi. Kayak hidup minimalis. Seperti apa sih? Terakhirnya dari kapan ya? Itu kebetulan sekarang menjadi tren ya, hidup minimalis, tapi sebenarnya aku dari dulu seperti itu, bukan tipe-tipe yang ngikutin tren. Jadi bukan tipe orang yang kalau ada tas model baru atau baju model baru itu harus diikutin, atau misalnya ada keychain apa harus beli, enggak, atau ada HP yang terbaru itu harus langsung beli. I'm not that way at all.
dan kebetulan aja itu inline dengan membantu lingkungan ya, jadi seperti itu. Contoh juga mungkin the outfit that I'm wearing now ini sebenarnya aku beli 2010 atau 2011 gitu. And in my opinion kalau memang masih bisa dipakai ya why not? Kebetulan my taste juga lebih yang classic timeless, jadi itu nggak naik turun sama tren gitu. Tapi boleh dihitung nggak sih Mano, tas kamu ada berapa gitu di rumah? Nggak banyak kok, itu mungkin salah persepsi orang dulu aku yang koleksi tas semuanya banyak. Very conservative in what I wear. Dan ya tapi bukan berarti aku nggak pernah beli baru ya, I do. Tapi aku pastiin kalau aku beli itu aku suka banget dan bisa dipakai berulang kali dan Berarti dirimu sendiri untuk kayak fashionnya sendiri di rumah gitu, pakai celana atau baju, berarti bukan orang yang tipe koleksi atau ngumpulin barang di kamar langsung beli baru lagi ikutin tren, berarti bukan yang gitu. I'm not perfect, jadi nggak selalu beli yang beli baru juga beli kok. Tapi itu dia, aku lihat ini benar-benar modelnya yang timeless, yang nggak akan naik turun dengan tren, yang bisa dipakai 10 tahun kemudian masih dipakai dan it will fine. So I keep it timeless. Berarti yang kakak pakai itu udah 10 tahun lebih dong? Ini ya. Luar biasa kamu masih punya uang ini. Keluaran dia. kancing kucing itu. Gitu. Karena banyak kancingku ada 8, kucing ada 4 so ya. Wah itu ngurusnya gimana Mano? Menurut saya sih Tenggara yang blessed enough untuk bisa mempunyai kennel gue ya. Jadi sangat dibantu dengan kennel gue yang di rumah. Tapi yang pasti mempunyai pet itu adalah tanggung jawab ya. Jadi kita harus make sure mereka sehat, makannya yang terbaik yang kita bisa afford, dan kita harus pastiin juga vaksin dan lain-lainnya up to date. So ya pasti sih ada. Tapi itu ada. Kalau anjing maka begitu anjing sama kucing Rumahnya, ya di rumah. Nah, maksudnya kayak bikin playgroundnya nggak sih di rumah khusus buat kucing dan anjing gitu. Mereka ya di rumah gitu. Mano kenapa sih suka maksudnya sampai sebanyak itu? Ya, aku kan Ada yang pernah di research apa? rescue banyak sih. Intinya rescue yang beli cuma satu yang paling kuat. Sebelum aku aware tentang adopsi, ya selebihnya rescue. repot nggak ngurusin kucing sama anjing karena kan dua hewan yang berbeda ya. Mereka sih akur ya, jadi aman-aman aja dan thankfully aku dibantu dengan kennel gue tadi, so I don't do it on my own, bisa-bisa. Keluarin budget khusus nggak, biasanya kan banyak tuh yang sebulan harus berapa juta untuk kucing dan anjing gitu. Nggak ada budget khusus sih, sesuai kebutuhannya mereka. Berarti tukang groomingnya suka dipanggil ke rumah atau kakak lebih cenderung ke pet shopnya? Aku bukan tipe yang grooming harus bentuk-bentuk sih, jadi di rumah aja mereka dicuciin sama keringnya. Oke. Oke, Ada lagi?